Hmm. Kemudian selama 2 jam itu, ya nggak mungkin lah 2 jam nonstop berhubungan kan, lecet kan. Enggak kan, enggak gitu. 2 jam itu ya hahaha lah ya, ngobrol. Si Inara ngedeketin suami orang kalau emang benar si cowoknya tidak punya istri, kenapa harus nikah siri? Harusnya nyewa gedung, nyewa hotel, kan banyak duit, kan pengusaha, kenapa harus nikah siri? Kata si Inara, yang terjadi di dunia ini itu kehendak Tuhan. Hey bro, yang namanya pelakor itu bukan kehendak Tuhan, tetapi itu nafsu, ingin mendapatkan suami pengusaha dan kaya raya, gitu aja kok repot kamu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, semuanya bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait masih dengan seputaran kasus yang terjadi dengan Inara Rusli dan juga Ihsanul Fahmi, teman semuanya ya. Nah, di mana di konten saya sebelumnya si Inara Rusli ya akhirnya memberikan klarifikasinya dan juga memberikan penjelasannya berserta pihak tim pengacaranya juga ya, memberikan penjelasan terkait apa yang terjadi dengan huru-hara saat ini, dan juga Inara Rusli melaporkan ke pihak polisian bahwasanya apa namanya itu tersebarnya atau diretasnya video CCTV yang berada di rumahnya Inara. Wah, ini saling melaporkan teman semuanya. Oke, kali ini yang saya akan sajikan yaitu reaksi dan juga komentar suara dari beberapa influencer atau netizen. Nah, yang pertama ada Raja Bangsawan nih ya, yaitu Satria, siapa namanya tuh, Patudi, siapalah intinya Raja Bangsawan ini yang selalu memberikan video-video terkait apa yang terjadi saat ini yang lagi rame. Ya ini ya akan membongkar sepertinya teman semuanya ya. Kita tunggu aja penjelasannya ya. Oke. Dan juga ada Danis ya yang memberikan suaranya lagi terhadap kejadian ini, dan juga ada beberapa influencer yang lainnya dan menanggapi apa yang terjadi dengan Inara Rusli dan juga si Ihsanul Fahmi ini. Oke, jadi untuk teman jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Alah, itu si Naro itu pura-pura aja itu guys. Pura-pura aja itu, pura-pura nggak tahu, pura-pura cupu, pura-pura lucu gitu ya kan. Padahal aslinya suhu. Lah iyalah, gue ini dekat sama mantan mertuanya, temenan. Aduh, mantan mertuanya suka curhat ke gue. Nah, sama mantan iparnya juga. Paling minggu depan ketemu aku sama mantan iparnya, guys. Iya, ya ampun, nggak percaya deh kalian ini, ya. Jadi gini nih. Ini kan dia takut banget kehilangan jobnya yang banyak itu kan. Nah, jadi mungkin dia udah persetujuan sama, katanya udah cerai ya. Nah, katanya pura-pura aja nanti dia udah persetujuan sama si mantan suami yang nikah siri, tapi nanti di belakang nggak tahu ada ketemuan atau tidak, kita nggak tahu. Jadi karena udah terlanjur dihujat, dibenci sama Rere Jelita, jadi dia personal bikin branding supaya pura-pura aku tidak tahu dulu. Jadi aku kira dia single. Mana ada, ya ampun. Hei, emang dia sepolos itu? Mana ada perempuan mau menikah laki-laki? Emang dia nggak lihat media sosial si laki-laki? Emang dia nggak kenalan sama saudara si laki-laki? Emang dia nggak cari-cari tahu teman tentang si laki-laki? Apa mungkin karena udah ini udah biaya hidup ketanggung, bingung untuk mempertahankan, akhirnya udahlah, siapa yang ngasih duit udahlah ajar aja begitu. Udah tahu tuh dia bohong aja. Nggak mungkin guys dia sepolos itu. Ya Allah, aku ya demi Allah 2023 aku itu ke Atlas tuh beach club ya, tongkongan menengah ke atas, Sekonoa, nongkrongnya di situ. Aku booking table di situ, ada nyokap gue, bokap gue, sama adik gue, sama paman gue. Nyokap gue yang ngeliat dia joget-joget di, kalau yang ke Atlas itu tau lah, jadi dia joget-joget di tengah Atlas itu. Terus gimana sih kalau ya kalian tau lah kalau orang joget dia posisinya di tengah, terus dia di beach club itu gimana itu. Nah gitu lah pokoknya, begitulah dia joget di beach club itu begitu. Emang dia sepolos itu ya? Kalau orang polos masih beach club paling duduk aja di situ, di tempat meja restoran. Ini dia joget loh di situ. Nyokap gue lah yang itu sih itu ya. Nah terus kami lihat, oh iya ya udah cuek aja begitu. Dia itu emang lu pikir lah gue kan dekat sama mantan iparnya guys, ya Allah, paling minggu depan juga ketemu. Kita sering ke Holy Wing bareng sama mantan iparnya. Pura-pura aja itu. Jadi itu pura-pura tidak tahu apa-apa supaya kalian itu nggak ngujat-ngujat lagi. Padahal di belakang suhu.
Kasihan loh itu istri aslinya si yang laki-laki itu pun laki-laki mukanya kayak rada jelita, nggak tahu aku itu punya duit atau enggak. Yang istrinya itu kasihan loh, sampai aku tuh terkejut ngelihat video ini itu tuh, kasihan banget loh, aku iba loh liatnya begitu loh, kasihan banget aku. Ya gimana ya, empati kasihan aja begitu. Nah ya, terus kayak Rera Jelita itu jangan pernah menantang seorang Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini, ya. Siapa yang berani dengan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini, kalian akan binasa. Catat, kalian akan binasa. Jangan coba-coba. Sekali sentuh gue, kau akan langsung ke langit. Gua pikir ya guys ya, pas dia nangis dia bakal bilang, saya tidak bisa mengontrol kamu untuk tidak insecure sama saya. Kayak chat-chat yang beredar itu. Gue mau tanya, itu bener gak sih chat-chat yang beredar itu yang dia bilang, yang lu gue gak bisa kontrol, yang dia chat ke istri sah untuk ngomong katanya, gue itu gak bisa kontrol lu untuk tidak susun dan gak insecure sama saya. Itu bener apa enggak? Kalau bener lu pede mampus. Gue pikir selama ini gue yang paling pede, ternyata Inara lebih pede cuy. Geli banget kalau ada orang yang udah jelas-jelas salah nih ya, kan dihujat nih sama orang nih ya, habis itu dia balas pakai ayat-ayat kitab suci, gila-gila koreksi dosa orang, jelas-jelas tuh dia tuh berbuat yang melanggar norma-norma masyarakat tadi. Apa? Hah? Oh, salah aja, akarnya dari lu sendiri tuh akarnya. Aturan jangan melanggar norma-norma, makanya hidup sesuai kayak sewajarnya manusia gitu. Gampang banget, simpel banget. Jangan gila laki orang, jangan gila bini orang, udah. Bini lu sendiri, laki lu sendiri itu kan juga lu pilih sendiri. Kalau ada kurang-kurangnya ya udahlah, kucing dalam karung. Sempurna lu minta apa lu? Inara Ruslim minta maaf dan mengatakan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nah, untuk seluruh warga Indonesia yang budiman, udah ya, nggak usah dihujat lagi, nggak usah ngomong yang macem-macem lagi, karena beliaunya sudah minta maaf dan sudah berlinang air mata. Sudah cukup ngehujatnya, tapi kalau udah minta maaf berarti bener dong. Nah, dia kan juga mengatakan mau mundur. Nah, mundurnya ini ke depan apa ke belakang? Nah, kita tonton aja sampai mau ke episode yang berapa. Tonton terus episode selanjutnya. Emang kuat bang 2 jam, kemungkinan ngobrol, nonton, tidur. Kalau kita lihat videonya dari Mawa ya, yang ada di Densu kalau nggak salah, itu kan dikatakan itu videonya 2 jam. Kemudian selama 2 jam itu, ya nggak mungkin lah 2 jam nonstop berhubungan kan, lecet kan. Enggak kan, enggak gitu. 2 jam itu ya hahaha lah ya. Ngobrol mungkin, curcol, cerita ini itu tentang masa depan. Dan kemudian ya mohon maaf mungkin ada berhubungan seperti layaknya suami istri. Mungkin saya sendiri belum nonton ya teman-teman, jadi saya nggak tahu 2 jam itu berapa menit ngapain, saya nggak tahu karena saya belum nonton yang 2 jam itu. Kalau yang udah nonton silahkanlah komen ya, lagi ngapain sih itu 2 jam gitu ya. Tuh katanya emang kuat 2 jam ya. Jangan ya, kalau lama-lama juga kadang-kadang nggak enak kan. Kalau terlalu lama juga kadang-kadang nggak enak gitu. Jadi yang sedang-sedang aja tapi pas gitu ya. Ngomong apa sih gitu. Ya intinya Pak teman-teman ya, yang sudah bersuami jaga suaminya dengan baik. Yang sudah punya istri ya jaga juga istrinya dengan baik ya. Jadi kalau ada masalah di hubungan kita sesama suami dan istri, ada masalah, dikomunikasikan saja. Ya biasanya masalah itu terjadi karena apa? Satu, karena komunikasinya tidak baik. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dengan baik, maka insya Allah semuanya baik-baik saja. Jadi penting sekali untuk komunikasi ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau kata almarhum bapak saya dulu bilang katanya, nanti kalau sudah menikah, ketika pasanganmu jadi api, kamu harus jadi air ya. Jadi kalau lagi emosi pasangan kita jangan ikut-ikutan emosi ya, nanti kacau ya. Kalau yang satu lagi jadi api, lalu kita jadi api juga, ya udah kebakaran gitu. Jadi itulah pentingnya sabar. Ya,
pentingnya untuk kita bersikap sabar. Jadi kalau pasangan kita lagi emosi, mungkin lagi dapet, hormonnya lagi acak-acakan, ya kan, gampang tersinggung, gampang marah, ya, maka kita sebagai laki-laki, kita harus sabar, ya. Harus sabar, jangan ikutan emosi, ya. Pun sebaliknya, kalau misalkan suami kita lagi banyak kerjaan di luar, stres, udah bekerja keras tapi penghasilannya masih sedikit, kemudian dia gampang emosi, balik-balik kemudian nggak mood, maka yang perempuan harus sabar, ya. Harus sabar, ya, seperti itu, ya. Bedanya laki-laki sama perempuan, kalau perempuan biasanya kalau lagi ada masalah dia cerita, maka si laki-laki harus mendengarkan. Kalau laki-laki kalau lagi ada masalah, dia itu sukanya diam, maka perempuan nggak usah banyak tanya. Nah gitu ya. Ini kunci pernikahan agar kita tetap sakinah, mawadah, warohmah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi saya nggak tahu nih 2 jam ngapain aja. Berapa menit ngapain, berapa menit ngapain, berapa menit ngapain, saya nggak tahu ya. Kalian itu bener-bener ya warga TikTok itu ya, yang melakukan ini sendiri. Ya, kalian sibuk jadi hakim terbenar. Yang kayak gini tuh jangan dipiralin, guys. Ya, selingkuh atau apa itu dia lakuin sendiri, dosa dia tanggung sendiri. Ya, kalian tahu nggak? Yang di atas saja Tuhan Allah menutupi aib hamba-hambanya, umat-umatnya. Lah kowe iki lho sebagai hamba. Ya. Sesama saudara jangan ya hal-hal kayak gini tuh nggak usah kalian urusi. Lebih baik total kuwi dosamu dhewe. Kok aku ya melok ngurusi iki lho, melok miralno iki aku. Ya Allah ampuni aku ya Allah, ya Allah. Ya berita-berita kayak gini tuh harusnya jangan, dia tuh udah minta maaf. Nah, kalau kasus Inara siapa bang kira-kira yang salah? Kasus Inara Rusli ya. Ini kasusnya kasus apa nih? Kan ada 2. Satu, dia diduga melakukan perzinaan ya, terkait bukti CCTV. Kedua, apakah yang dia mau melaporkan yang diduga bukti itu didapat oleh si Virgoon itu ya. Nah, itu yang mana nih? Iya, betul, perjonahan. Oh, kalau itu sih bisa dibawa ke ranah hukum ya. Tapi yang berhak melaporkan adalah si istri dari, kan kalau yang perempuan kan nggak punya suami ya. Nah, berarti yang berhak melaporkan itu adalah istri dari si laki-laki itu. Nah, itu berhak melaporkan dengan bukti petunjuk. Bukti petunjuk yaitu CCTV. Ya, itu bukti petunjuk. Ya, bisa dijadikan bukti petunjuk. Tapi dia harus melengkapi lagi, ya. Bukti CCTV itu bukannya privat bang, ya privat. Kalau didapatkan dengan jalur ilegal tuh nggak bisa, ya, illegal akses. Jadi nggak bisa untuk dijadikan barang bukti. Tugas dari istrinya, istri yang melaporkan itu, dia harus mencari bukti-bukti lagi bahwa terjadinya satu perzinahan antara si suaminya dengan si Inara itu. Kalaupun sudah nikah siri ya nggak bisa. Nikah siri kan tidak tercatat di negara. Nikah siri itu tidak tercatat di negara, tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi nikah siri itu kan ya nikah di bawah tangan, tidak ada aturan buat nikah siri. Jadi walaupun dia sudah alasan sudah nikah siri, dia melakukan satu perzinahan ya, terus dengan alasan nikah siri itu nggak akan menggugurkan tindak pidananya, tidak akan menggugurkan tindak pidana, tetap diproses ya. Perselingkuhan Inara Rusli dengan Insanul Fahmi itu salah, no debat ya. Tapi supaya kita tidak bersimpati dengan cara yang bodoh, kita perlu paham kenapa sih kasus-kasus perselingkuhan ya dan perzinahan di Indonesia itu sering banget sulit untuk dibuktikan. Pertama, unsur perzinahan dalam KUHP itu sangat spesifik, sahabat channel. Harus ada hubungan badan dan salah satu atau keduanya ya masih terikat perkawinan yang sah. Dan yang boleh melaporkan hanyalah pasangan yang dikhianati. Tidak ada orang ketiga, tidak ada netizen, tidak ada teman, dan tidak ada wali moral yang bisa ikut campur. Masalahnya, pembuktian hubungan badan ini bukan sekedar terlihat mesra, atau keluar hotel, atau sekedar saling chat sayang-sayangan ya. Secara hukum yang dianggap kuat itu hanya ada 3. Pertama, dipergoki secara langsung melakukan hubungan badan.
Kemudian pengakuan jujur dari para pihak bahwa mereka pernah melakukannya gitu ya. Dan ketiga, mungkin adanya rekaman yang secara jelas menunjukkan adanya hubungan seksual. Masalahnya ya, siapa sih yang bisa memergoki orang dengan mengetok pintu ketika orang melakukan hubungan badan ya? Kan keburu pakai baju gitu ya. Nah kemudian siapa juga yang mau mengaku di depan publik bahwa mereka berzina? Dan kalau misalnya mengandalkan rekaman gitu ya, nah disinilah letak dilema hukum ya. Hukum positif Indonesia sangat ketat melindungi privasi. Ini bukan pendapat netizen channel ya, ini adalah perintah undang-undang. Undang-undang ITE, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, bahkan KUHP yang baru. Jadi, sampai channel, merekam hubungan seksual secara diam-diam itu bisa berpotensi menjadi produksi konten pornografi, pelanggaran privasi, dan perolehan data elektronik tanpa hak. Apalagi kalau misalnya CCTV rumah tangga yang tujuan awalnya untuk keamanan dan mengawasi anak ya, lalu berubah fungsi menjadi alat mengawasi kehidupan pribadi pasangannya. Itu wilayah ranah privat ya, bukan kriminal umum. Jadi polisi tidak bisa melakukan penyadapan atau perekaman tanpa izin ya, karena itu sama aja mempertaruhkan jabatan mereka sendiri untuk di kasus perzinahan. Itulah kenapa sebagian besar kasus-kasus perzinahan di Indonesia itu berhenti di tengah jalan ya. Bukan karena polisi malas, bukan karena moral masyarakat yang ambruk ya, tapi karena emang peraturan pembuktiannya selalu bentrok dengan pelindungan hak privasi yang dijamin oleh undang-undang. Jadi menilai siapa yang salah dan benar itu sangat mudah ya. Yang sulit itu adalah cara kita memahami ya bagaimana hukum bekerja di balik layar. Kalau kita tidak mengerti konteks ini ya, kita akan terus terseret drama, membela membabi buta, dan jadi penonton yang gampang dipermainkan oleh narasi yang emosional. Jangan cuma ikut marah, pahami dulu arena permainannya. Gue bukan mau ikut campur. Gue jijik sama orang-orang yang munafik, tuh nggak? Ujung-ujungnya apa yang jelek agama? Siapa yang kebawa? Nggak cuma dia yang berhijab, semua perempuan berhijab. Semua orang-orang yang ikutin taklim kena sekarang. Orang mau jadi laki-laki mah gentle, akuin kesalahan. Dari pas mulai bininya rame, langsung bikin video klarifikasi bahwa ustadz yang nikahin, saksi yang nikahin. Kasih tahu sama netizen, saya sudah menikah siri sama Inara. Untuk istri saya dan keluarga istri saya. Netizen juga nggak rame. Netizen ini sebel gara-gara kalian bertele-tele, ribet, alias munafikun. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inara sedih. Inara minta maaf. Inara sedih bukan karena head comment sayang, melainkan hampir keseluruhan dari job membatalkan kerjasamanya dan reputasi Inara diambang kehancuran. Lantas, di manakah janji manis yang telah diucapkan oleh Insanul Fahmi untuk sukses bareng, bangkit bareng? Malah ambruk. Ternyata Inara baru sadar ya, kemarin ngegas, sekarang kesandung batu. Makanya sayang, jangan menggatal dengan laki orang. Wadidaw, waduh, meledak enggak tuh? Inara Rusli ini kalau memang benar menikah siri, secara Islam dia tidak melanggar syariat Islam. Artinya perkawinan dia sah secara agama. Namun secara hukum tidak demikian. Itu dilarang oleh hukum. Bahkan itu dapat dipidanakan. Di dalam KUHP pasal 279 mengatur seseorang yang sudah mempunyai hubungan atau ikatan perkawinan, baik suami maupun istri, menikah lagi, itu dapat dipidana 5 tahun penjara. Artinya di sini Inara Rusli ini tidak sah secara hukum. Namun saran saya itu lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana caranya? Nah, pengacara sama pengacaranya ini harus melakukan bagaimana caranya mereka ini berdamai dan tidak berujung secara pidana. Guys, jadi aku udah nonton video klarifikasinya dia full di YouTube-nya Dr. Richard dari awal sampai akhir. Nah, terus pokoknya ada pernyataan dia yang menyatakan pokoknya permasalahan dia sama istrinya itu yang dia nggak suka itu nada bicara, bahasa sama momentum lah. Mungkin intinya itu dia itu nggak suka sama nada bicara istrinya. Mungkin dia tuh maksudnya dia itu mungkin kayak istrinya kurang lemah lembut gitu. Tapi pas aku pikir lagi, perasaan kalau aku lihat
dulu ya lihat live Mbak Inara, kayak dia juga nggak se-soft spoken itu deh, nada bicaranya nggak selemah lembut itu gitu. Jadi menurut aku alasan si cowoknya tuh nggak nyambung. Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon maaf nih, mohon maaf banget. Kalau orang ada masalah rumah tangga, kalau orang merasa rumah tangganya tidak lagi bisa diselamatkan, setidaknya berikan nasihat untuk memperbaiki masalah rumah tangganya. Kalaupun ingin diselesaikan, setidaknya ceraikan dengan cara yang baik. Bukan diberikan nasihat dan masukan untuk nikah siri. Ya bawa kenapi-napi. Kalau caranya begitu mah bukan sebuah solusi, melainkan menjerumuskan, Pak Ustadz, Pak Kiai. Malah ngacir. Lagian nih Pak Ustadz, Pak Kiai, setahu gua, ini mah setahu gua ya, pezina itu haram hukumnya bila dinikahkan. Itu mah setahu gua, sepemahaman gua ya Pak Ustadz, Pak Kiai. Mohon maaf nih kalau gua salah. Apalagi katanya yang menikahkan pezina tersebut Pak Ustadz, Pak Kiai. Ini konsepnya biji mani, Pak Ustadz, Pak Kiai. Jangan ngacir lagi. Inara Rusli lapor polisi dan istri sah lapor polisi, tidak peduli. Intinya si Inara ngedeketin suami orang. Kalau emang benar si cowoknya tidak punya istri, kenapa harus nikah siri? Harusnya nyewa gedung, nyewa hotel, kan banyak duit, kan pengusaha. Kenapa harus nikah siri? Kata si Inara, yang terjadi di dunia ini itu kehendak Tuhan. Hei bro, yang namanya pelakor itu bukan kehendak Tuhan, tetapi itu nafsu, ingin mendapatkan suami pengusaha dan kaya raya, gitu aja kok repot kamu. Ih, kalau emang benar si cowoknya mengaku saat PDKT tidak punya istri, harusnya kamu minta maaf kepada istri sah, sungkem-sungkem, bukan lapor polisi. Malah memperkeruh suasana, harusnya minta maaf biar nama kamu bersih, malah lapor polisi. Nah, ketemu semuanya, jadi itulah barusan ya video reaction bisa sajikan terkait dimana itulah pernyataan dari Satria siapa Surya Pataudi ya, bangsawan, raja bangsawan katanya itu ternyata mantan mertua dari Inara Rusli, Eva Manurung ya, merupakan salah satu ya dekat ini dengan si Satria itu teman-teman semuanya, dan juga kakak iparnya ya, mantan kakak iparnya. Dan di situ juga membongkar semua tentang Inara Rusli ya, bahwasanya karena menuju atau datang ke tempat klub Atlas mana ya di Bali ya. Wah, ini dia teman, dibongkar semua oleh si Satria ya. Oke. Dan itu Danis ya memberikan pernyataan juga terkait ya kasus ini, dan juga ada beberapa influencer atau netizen yang lainnya yang juga buka suara ya, masih membahas terkait perihal ini. Baik, bagaimana respon dan juga tanggapan teman-teman semuanya dengan kejadian kasus ini yang terjadi saat ini teman semuanya ya, antara Inara Rusli dan juga si Insanul Fahmi ya, yang juga saling melaporkan ya, antara suami sah istri sah dari Insanul Fahmi Wawa itu melaporkan, dan Inara Rusli juga melaporkan atas dugaan peretasan ya video CCTV tersebut di rumahnya. Yuk komen di bawah sini ya. Oke, sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.